Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala amri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua ICTI Korpram Blitar Mas Robi Ridwan, yang kami hormati narasumber Sarasehan Hitam Putih Undang-Undang TNI Bapak Hakam Solahuddin dan Bapak Jaka Prasetyo, yang kami hormati rekan-rekan pers serta tamu undangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas beliaulah kita dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang keempat penutup, yang ketiga penutup, dan yang keempat acara inti yakni Sarasehan Hitam Putih Undang-Undang TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para materi, Pak Hakam dari dosen Eva Misbah dan juga Pak Jaka Prasetyo yang selalu mungkin kita lihat dan kita dengar di dunia pergerakan. Oke, yang selanjutnya yang terhormat Ketua ICTI Kodam Blitar Raya Anda Robi atau Bang Robi, terusnya juga rekan-rekan pers, rekan-rekan GPI, rekan-rekan organisasi eksternal atau di sini ada HMI ataupun organisasi lain yang di lingkungan Blitar, dan seluruh peserta ataupun tamu undangan yang hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama, Bapak, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merahmatkan berkah serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan Sarasehan ini dengan sehat walafiat. Tak lupa juga kita ucapkan anugerah ataupun junjungan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa juga membimbing kita ya menuju ke jalan yang lebih bagus, lebih terang, yakni di Adinul Islam. Rekan-rekan tamu undangan yang kami hormati, di sini saya selaku Ketua Panitia izin melaporkan bahwasanya kegiatan Sarasehan terkait hitam putih Undang-Undang RUU Undang-Undang TNI. Di sini rekan-rekan sekalian, semoga acara kegiatan hari ini kita bisa diberikan kelancaran dan juga apapun yang akan kita lakukan nanti yang nantinya akan bisa kita perjuangkan. Karena apa? Di dunia kemahasiswaan khususnya yang kemarin kita sering sekali mendengar bahwasanya undang-undang ini ada pro kontra ya terkait undang-undang yang telah disahkan ini, yang sepersekian detik bisa disahkan di dalam hotel. Ya mungkin ini nanti akan menjadi pacuan ataupun juga bahan referensi diskusi kita pada pagi atau siang hari ini. Kami juga berharap kepada seluruh anggota ataupun seluruh peserta yang ada di sini bisa menyampaikan, ikut berdiskusi bersama dengan pemateri. Jadi nantinya bisa saling kita berkoordinasi nantinya ke depannya, nggak hanya cuma kita bertatap muka di sini saja, nantinya di waktu-waktu luang yang lain kita bisa terus berkolaborasi. Mungkin yang selanjutnya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami selaku panitia juga memohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang berkenan dalam menyambut para peserta tamu undangan yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen saya yang membimbing saya juga selama 4 tahun, Bapak
Hakam Solahuddin. Terima kasih berkenan hadir. Sohibul saya Mas Jaka Prasetya yang selalu mewarnai dinamika yang ada di Blitar ini selama ini menjadi katalisator, menjadi acuan di masyarakat yang ada di Blitar terkait isu-isu yang ada di Blitar dan juga isu-isu nasional. Terima kasih kepada teman-teman undangan yang sudah hadir pada acara Sarasihan ini. Sebenarnya acara Sarasihan ini kita ingin halal lebih halal aja sebenarnya di momentum usaha, sehingga kita bisa bertemu dan juga bertemu dengan kedua narasumber dan juga para teman-teman jurnalis dan juga teman-teman mahasiswa. Kenapa kita mengangkat isu tentang hitam putih undang-undang TNI ini, di mana kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu teman-teman mahasiswa ada di seluruh Indonesia, bahkan juga di Blitar ini menggelar aksi besar-besaran tentang disahkannya undang-undang TNI ini yang menurut kacamata teman-teman mahasiswa ini ada kejanggalan, di mana kejanggalan inilah yang memetik kami untuk melakukan diskusi pada siang hari ini. Semoga dengan adanya kedua narasumber yang ada di depan kita nanti bisa menjelaskan hitam putihnya, plus minusnya adanya undang-undang TNI ini. Kita tahu bahwa sebelumnya ada 10 lembaga di bawah pemerintahan itu yang bisa dimasuki TNI, dan saat ini bertambah 6 sehingga menjadi 16 lembaga di negara ini yang bisa dimasuki oleh TNI. Tentunya bukan isu itu saja, tapi bagaimana mekanisme perjalanan undang ini, RUU ini bisa menjadi disahkan, itu tentunya memetik kita semuanya. Semoga kedepannya undang-undang yang seperti ini tidak kembali terjadi dan masyarakat itu bisa dilibatkan secara luas di dalam rancangan undang-undang. Kalau istilahnya Pak Hakam, saya meminjam istilahnya Pak Hakam, istilah hukumnya itu meaningful participation atau partisipasi masyarakat secara penuh dalam dilibatkannya dalam perancangan undang-undang. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa mencerahkan semua yang ada di Blitar dan juga masyarakat luas, Pak Hakam dan juga Mas Jaka. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semuanya dan menjadi wawasan kita untuk penegakan demokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini, juga kami sampaikan hormat kepada Bapak dosen yang pada hari ini juga ikut mendampingi dalam sarasihan yang dilaksanakan oleh teman-teman dari IJTI Polda Blitar Raya. Selamat kepada panitia yang dengan nyali yang besar berani mengadakan sebuah sarasihan yang mana sebenarnya rancangan undang-undang itu telah disahkan. Tapi kalau seandainya rancangan undang-undang TNI belum disahkan, mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini akan lebih panas dan lebih ramai. Tapi karena sudah diundang-undangkan, sehingga kita semacam memori aja ya, memori masa lalu, yang mana menjelang disahkannya undang-undang itu adanya pro dan kontra dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, baik dari kelompok masyarakat maupun dari teman-teman mahasiswa, dari teman-teman kaum intelektual, dari dosen dan sebagainya. Nah, saya sendiri, saya perkenalkan, nama saya Jaka Prasetya, Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia.
Kalau sapa akrabnya saya disapa Joko gitu ya. Tapi di legalitas formal saya itu Jaka Prasetya. Jadi kalau nanti ada tulisan Jaka Prasetya kemudian ada panggilan Joko, ya satu-satunya nama ya itu. Artinya dua nama satu orang. Terus kemudian kalau misalkan kami boleh sedikit ya supaya nanti peserta sarjana ini bisa memahami sebenarnya Jaka Prasetya itu siapa ya? Karena di sini ada teman-teman dari mahasiswa, teman-teman dari jurnalistik, juga teman-teman dari LSM. Mungkin sedikit latar belakang daripada kami, mungkin banyak yang belum tahu. Jadi sebenarnya di perjalanan pergerakan atau aktivis kami ini sudah mulai sejak di mahasiswa. Kami dulu alumni dari IKIP Malang. Jadi mahasiswa kami dari IKIP Malang jurusan olahraga. Jadi saya dari IKIP Malang jurusan olahraga. Setelah lulus saya pernah ngajar di Malang itu 2 tahun. Kemudian saya rasa ilmu saya tidak bisa berkembang. Akhirnya saya kerja di Irian Jaya pada saat itu di Freeport Corporation. Ketika saya di Freeport saya mendirikan unit kerja ya, unit kerja di Freeport. Saya mendirikan SPSI yang kebetulan ketuanya saya. Jadi saya ini sebenarnya aktivis buruh. Karena saya pernah menjadi ketua SPSI di lingkungan Freeport Tembagapura. 2 tahun dipecat pada saat terjadinya munculnya reformasi 97-98. Kemudian saya pulang ke Blitar, saya meniti karir di partai politik. Kemudian sampai sekarang saya juga berada di jajaran partai politik, tapi proporsinya lebih banyak ke pergerakan membantu masyarakat. Jadi kurikulum vitae saya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kita diskusi atau mungkin tanya jawab, itu apa istilahnya, kalau mau menyampaikan itu ini seimbang kami itu. Jadi tahu latar belakang lawan yang mau diajak berbicara ini nanti seimbang. Sedikit itu kurikulum dari saya. Nah, terus kemudian kalau menginjak dari materi pada siang hari ini hitam putih undang-undang TNI, yang mana mungkin ketika kemarin ada pergerakan, ada yang pro, ada yang kontra. Posisi kami pada saat itu berada di yang pro terhadap rancangan undang-undang TNI. Kenapa? Itu sah-sah saja karena kami sebagai warga negara punya logika, punya wawasan tentang sedikit ya tentang masalah rancangan undang-undang TNI. Karena kami harus independen karena dari semua wawasan atau pemberitaan yang sudah sempat kami serap, kami baca, di saat seperti ini kan yang namanya pemberitaan sangat luar biasa. Bahkan dengan canggihnya teknologi itu sumber pemberitaan pun bisa dimanipulatif atau isi pembicaraan bisa dimulatif dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi. Sehingga disitulah kami menarik diri untuk secara sebagai orang intelektual kami harus berpikir secara logika, secara rasional, sehingga kami putuskan pada saat itu kami mendukung undang-undang TNI. Jadi kalau misalkan rancangan undang-undang yang kemarin itu banyak yang ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau kami lihat itu dari rancangan yang kemarin ya, itu yang mau dijadikan undang-undang itu pertama terkait masalah batas usia daripada anggota TNI.
Terus kemudian yang kedua itu terkait hubungan koordinasi antara Presiden, TNI, dan Menteri Pertahanan Keamanan. Kemudian juga ada mengenai masalah operasi militer tanpa perang. Terus kemudian ada juga penempatan anggota TNI aktif di dalam kementerian atau lembaga. Yang mana tadi sudah sampaikan bahwasanya kalau Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, 38 ya, tahun 2004 tentang Undang-Undang TNI itu TNI dulu berada di 10 lembaga. Sekarang Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 ini ada penambahan di lembaga 6 lembaga kementerian yang bisa ditempati oleh anggota TNI aktif. Nah, dari beberapa lembaga yang ditempati oleh TNI aktif itu saya menilainya ada penguatan negara di dalam pertahanan keamanan. Contoh misalkan dalam hal penanggulangan ancaman cyber. Sebelumnya TNI tidak berada di situ, kemudian sekarang TNI ini memiliki kewenangan mengelola atau ikut di dalam ancaman yang melalui cyber. Kemudian pengelolaan tentang perbatasan, kalau dulu belum ada, sekarang ada payung hukumnya tentang pengelolaan, penempatan atau penugasan anggota TNI di perbatasan. Terus kemudian adanya penempatan TNI dalam Kementerian Kelautan dan Kemaritiman. Terus kemudian ada lagi penempatan TNI di ancaman narkoba, yang mana terus terang saja bahwasanya yang namanya narkoba ini hampir memasuki seluruh lapisan masyarakat, tidak pandang bulu itu di masyarakat sipil maupun masyarakat TNI. Karena kita lihat juga di pemberitaan adanya beberapa oknum anggota TNI yang terlibat dalam jaringan narkoba. Nah, mereka TNI sebenarnya ingin membersihkan oknum-oknum seperti itu, tapi diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan penindakan. Nah, kalau misalkan ada oknum-oknum tertentu ya yang melakukan apa istilahnya kekerasan ataupun mungkin melakukan tugas melampaui kewenangan yang ada melekat dirinya, itu kami anggap sebagai oknum. Tapi secara garis komando atau secara institusi itu tidak ada. Cuman saat undang-undang ini disahkan, ini ada memang peristiwa-peristiwa yang kontradiktif. Sebagai contoh kasus yang pernah kami baca itu di Papua ya, di Kodam Cendrawasih itu ada anggota yang melakukan penyitaan terhadap peredaran miras. Kemudian ketika disidangkan ternyata dibatalkan. Karena apa? Kewenangan daripada TNI itu tidak berada pada posisi penegakan hukum masyarakat sipil. Nah, ini yang harus dikoreksi di dalam internal TNI supaya peristiwa-peristiwa itu tidak terjadi lagi. Kalau misalkan di masyarakat adanya misalkan anggota TNI yang melakukan penegakan hukum, itu harus kita kritisi atau kita laporkan. Karena apa? Itu nggak benar. Kecuali kalau itu atas perintah dari sebuah organisasi TNI secara resmi, secara organisasi TNI itu dibenarkan atau diberikan kewenangan, silakan. Tapi kalau tidak diberikan kewenangan, itu harus kita kritisi, bahkan perlu kita laporkan untuk dilakukan proses penegakan hukum secara internal di tubuh TNI. Jadi itu. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Mas siapa tadi yang memberikan saya lupa namanya,
Undang-undang TNI kemarin seakan-akan begitu cepat ya. Rancangan undang-undang disahkan menjadi undang-undang itu di sebuah hotel itu begitu cepat. Nah, kita berkaca di pemerintahan saat ini dengan pemerintahan yang kemarin itu sangat berbeda, sangat berbeda jauh. Kami bukan apa ya, tapi yang jelas program maupun kebijaksanaan pemerintah saat ini itu berbeda dengan pemerintahan yang kemarin. Pemerintah saat ini bekerja sangat cepat, mengambil sebuah keputusan itu sangat cepat. Seakan-akan itu mengesampingkan daripada komunikasi dengan beberapa elemen masyarakat yang ada di negara kita, seperti kaum LSM ataupun mahasiswa ataupun lembaga-lembaga yang lain. Nah, apa maksud daripada begitu cepat di undang-undangnya TNI? Memang karena kondisi negara yang saat ini harus segera menata dasar daripada kinerja pemerintah sekarang ini. Kami ambil contoh ketika pemerintah sekarang membuat program ketahanan pangan. Ya. Ketika saat ini panen raya, maka hampir seluruh kabulok-kabulok yang ada di Indonesia itu kuala menerima daripada hasil panen para petani. Kenapa? Karena mindset para kabulok-kabulok ini seperti pemerintahan yang kemarin. Jadi mereka low profil atau biasa-biasa saja, beranggapan bahwasanya paling pemerintahannya ini. Tapi ternyata ketika panen program ketahanan pangan berhasil, mereka kewalahan. Bahkan saat ini petani pun juga banyak yang mengeluh. Karena apa? Hasil panennya yang harus dibeli dengan 6,5, terus kemudian harus disetor ke Bulog, ternyata Bulog sendiri tidak mempersiapkan diri untuk menampung luapan hasil panen. Ini contoh kebijakan pemerintah saat ini yang begitu cepat dan tidak diantisipasi oleh para pejabat yang masih memiliki pemikiran pemerintahan yang kemarin. Makanya saat ini dengan adanya undang-undang TNI yang baru ini, kami menilainya dari sisi positifnya. Jadi koordinasi antar lembaga kementerian, terus kemudian koordinasi dengan dengan lembaga yang lain itu lebih kuat. Kalau yang kemarin itu ada semacam kerancuan dalam kewenangan, sehingga contoh lagi pada saat panglimanya Gatot ya, Pak Gatot Nurmantio itu, antara TNI dengan kepolisian, yang mana pada saat itu Pak Gatot menyampaikan bahwasanya anggota kepolisian dibekali dengan senjata-senjata seperti seorang kombatan atau pasukan tempur pada saat itu ya. Nah, saat ini berbalik, seakan-akan TNI merebut kewenangan daripada sipil, pemerintah sipil dalam hal penegakan hukum. Makanya kalau misalkan terjadi kerancuan-kerancuan seperti itu, dengan adanya undang-undang TNI ini menjadi terang, menjadi jelas bahwasanya koordinasi antar lembaga, antar kementerian itu semakin kuat. Itu persepsi yang kami dapatkan, sehingga di dalam nantinya para peserta ini mungkin ada yang menyampaikan atau menanyakan, kita saling memberikan masukan. Jadi kalau misalkan nanti apa yang menjadi argumen kami ini lemah, saya juga akan mengakui kalau misalkan argumentasi yang saudara sampaikan nanti lebih kuat gitu. Mungkin itu Pak pembawa acara yang bisa kami sampaikan dalam sesi 20 menit ini.
waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat Robi Ridwan, Ketua ICTI Porda kita. Yang saya hormati sahabat kolega Pak Jaka Prasetya. Ini sama-sama aktivis partai ya. Tapi mungkin gerakan kita beda-beda Pak Joko ya. Pak Joko lebih ke oposisi, saya lebih tidak aktif gitu. Dan para peserta serasean pada siang hari ini, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Joko. Kalau kita lihat dari judul sarasean, yaitu hitam putih Undang-Undang TNI, kalau dilihat dari sisi pembahasan yang memang sudah tidak terjadi hitam dan putih, karena sudah menjadi putih, ya kan? Karena apa? Karena memang undang-undang sudah disahkan. Nah, sebenarnya Undang-Undang 3 tahun 2025 ini kan sebenarnya sebelumnya sudah ada Undang-Undang TNI, yaitu Undang-Undang 34 tahun 2024. Jadi ada ruang waktu 21 tahun undang-undang ini kemudian direvisi sesuai dengan kondisi, tugas, peran, dan fungsi dari TNI itu. Yang kemudian ini terjadi polemik, terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Kalau tadi disoroti tentang prosedural, tentang pembahasan RUU yang begitu cepat tanpa melibatkan partisipasi publik untuk ikut serta dalam hal pembahasan rancangan RUU ini, tetapi saya akan melihat pada tujuan yang lain. Sebenarnya dari sisi hasil riset setelah Undang-Undang 3 2005 ini disahkan, sebenarnya meskipun ini risetnya belum pasti ya, tetapi dari beberapa arus lalu lintas pembicaraan di media sosial maupun di media cetak, lebih banyak masyarakat yang menyetujui terkait dengan Undang-Undang 3 tahun 2025 ini. Cuma ada cumanya ini. Ada kekhawatiran yang sangat terhadap pengesahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 ini. Karena apa? Ada beberapa isu krusial yang sebenarnya yang ini menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko sebenarnya tentang masa pensiun dari prajurit TNI. Sebenarnya ini juga sesuai dengan jabatan-jabatan sipil lainnya, di mana kalau di TNI usia yang tamtama ya, bintara itu 53, sangat muda sekali, ya kan? Pak Joko pensiun kalau tentara, Pak Joko, ya kan? Usia 53 Pak, itu berapa? Sudah pensiun, padahal secara produktivitas kan masih kuat, masih produktif. Nah, makanya kemudian oleh undang-undang yang baru ini masa pensiun prajurit TNI diperpanjang sampai pada level perwira tinggi yang sampai 65. Dosen aja yang akademiknya tinggi yaitu guru besar itu sampai usia 70 tahun. Hakim juga usia 70 tahun. Nah, makanya ini perkembangan di mana kalau kita lihat dari indeks pembangunan manusia sekarang
masyarakat Indonesia kebahagiaannya sudah meningkat, atau batas rata-rata orang meninggal sekarang sudah di atas 65 lebih lah, 70 lah, seperti itu. Usia 60, usia 50, 60, 65 itu sudah masih kelihatan sedang muda. Itu menandakan bahwa kebahagiaan orang Indonesia itu sudah mulai meningkat. Jadi maka wajar sebenarnya ada perubahan pada masa pensiun yang ditambah atau diperpanjang. Yang kedua, isu yang kedua adalah terkait dengan penempatan personel militer yang berada di jabatan sipil tadi itu, yang awalnya 10 sekarang menjadi 16. Tapi kalau dilihat dari posisi jabatan sipil di kementerian dan lembaga, itu masih dalam ruang lingkup pertahanan. Ini yang regulator undang-undang ini sebenarnya ingin memahami sisi pertahanan atau divisi pertahanan itu lebih luas. Kalau dulu di masa Orba, ya kan, bukan Orba ya, lahirnya Undang-Undang 34 tahun 2024 itu kan setelah terjadinya reformasi 98. Ketika itu saya sudah mahasiswa baru semester 4 dan juga harus ikut turun ke jalan Pak Joko. Nah, ketika itu bahwa ketika terjadi dominasi militer terhadap sipil yang begitu kuat di masa Orba, maka sebagai amanat reformasi itulah dibuat Undang-Undang 34 tahun 2004 itu ingin mengembalikan TNI ke barat. Nah, dari sinilah bahwa fungsi dan peran TNI itu sebagai alat pertahanan negara. Clear, dan ini sudah sesuai dengan konsep negara kita, bahwa otoritas yang paling tinggi di negara kita adalah otoritas sipil, karena secara demokratis pemimpin kita dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, dengan adanya polemik Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 inilah yang memunculkan kekhawatiran sebenarnya. Kekhawatirannya itu bukan aku sih, ya khawatir banget gitu ya. Bangetnya teman itu. Karena apa? Karena dari proses prosedural yang kemarin tadi itu tanpa melibatkan partisipasi publik. Jangan-jangan gitu kan, dalam pembahasannya tidak terjadi hitam putih karena sudah diblok. Takutnya pelaksanaannya dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 ini terjadi hitam dan putih. Nah, dari sinilah ada peran partisipasi publik untuk mengawal agar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 ini bisa berjalan dengan realnya. Karena kekhawatiran ini benar-benar muncul sebenarnya, tetapi belum sampai kepada eksekusi keputusan tidak menyetujui. Hampir rata-rata masyarakat kita menyetujui terhadap undang-undang ini. Tadi sudah disampaikan tentang perluasan makna tentang pertahanan. Kalau dulu pertahanan itu bagaimana TNI, militer menjaga keamanan kita dari serangan negara lain. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 34 2004 itu maka dibagi, kalau dulu ada namanya ABRI maka dikembalikan kepada matra TNI. Ada 3 matra, laut, darat, dan udara, seperti itu. Nah, mereka yang menjaga kedaulatan negara kita dari serangan udara, dari serangan darat, dan dari serangan laut. Nah, kemudian makna pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kita inilah dicoba untuk didefinisikan dengan makna yang diperluas, bahwa serangan ke negara kita itu tidak hanya itu, tetapi ada serangan-serangan yang lain yang ini memang perkembangannya begitu cepat, yaitu tentang yang tadi cyber. Makanya kenapa Jabatan Badan Nasional Cyber
apa itu? BNSP ya. Itu sekarang dimasukkan ke dalam lembaga Kementerian Sipil yang boleh didapat oleh militer. Ya karena serangan cyber ini luar biasa. Anak-anak kita, anak-anak kecil kita, ya kan, sudah dengan mudahnya bisa mengupload, mengakses segala informasi yang bisa jadi kalau ini tidak dilakukan dengan filterisasi yang berkonsep nasionalisme untuk pertahanan negara, ini justru nanti akan merusak generasi yang akan datang. Itu narkoba itu juga menjadi kementerian lembaga yang sekarang dijabat oleh militer. Jadi itu ada makna yang diperluas. Nah, dari peran tentara, dari peran militer inilah seharusnya setelah disahkan undang-undang ini memang harus ada kontrol yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Ini tidak, karena jika tidak, khawatir bahwa masa-masa Orba dengan dominasi kekuatan militer itu bisa jadi nanti akan mempengaruhi keputusan politik yang sekarang ini sudah masa-masa reformasi sudah berjalan dengan baik. Nah, cuma memang yang menjadi pertanyaan adalah penempatan personil di kelembagaan dan di kementerian itu tanpa disertai dengan pengunduran diri, artinya posisinya masih aktif. Ini yang menjadi persoalan sebenarnya, ya kan? Sehingga dari kalangan pejuang demokrasi dan pejuang hak asasi manusia dikhawatirkan bahwa dominasi kekuatan militer dikhawatirkan nanti masih membayangi kepemimpinan sipil. Karena secara kompetensi, meskipun kompetensi ini berbeda dari output yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, baik itu pendidikan sipil dan pendidikan militer, kan kompetensi berbeda. Kita nggak bisa mencoba dimerkan mana yang lebih berkompeten dalam menduduki jabatan sipil, karena memang output yang dilakukan di lembaga sipil dan di lembaga militer itu outputnya berbeda-beda. Jika kita tidak bisa mencoba untuk mensinkronkan. Tetapi karena kita adalah negara demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka otoritas pemerintahan kita adalah otoritas pemerintahan sipil. Sehingga militer harus tunduk dan patuh terhadap keputusan politik yang dilakukan oleh masyarakat sipil, yang itu menjadi kedaulatan negara kita, bahwa semua pemimpin kita, baik itu legislatif, baik itu eksekutif, semuanya sekarang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Itu yang menjadi makanya sebenarnya saya sudah bikin PPT, ada beberapa tinjauan, baik itu secara filosofis, baik itu secara sosiologis maupun secara yuridis. Tadi saya sampaikan itu adalah dari sisi tinjauan filosofis. Ada kekhawatiran sebenarnya ini yang mencoba sekarang bagaimana setelah disahkan undang-undang ini agar pelaksanaannya, bahwa pelaksanaannya tidak ada ketergantungan yang akut dari masyarakat terhadap tampilnya militer di jabatan-jabatan sipil. Nah, kalau mau ke jabatan sipil, maka tentara tersebut harus mengundurkan diri. Harusnya seperti itu, ya kan? Agar konstitusi kita itu jelas, baik itu dari konsep negara, baik itu dari konsep kedaulatan negara kita. Konsep negara kita republik, kedaulatan negara kita adalah permusyawaratan rakyat, semua dipilih oleh berdasarkan rakyat melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Ini sebenarnya clear. Nah, memang ada beberapa khawatiran yang lain seperti tentang operasi militer selain perang. Ini juga menjadi kekhawatiran masyarakat, sehingga menimbulkan yang namanya polemik. Kalau yang operasi militer perang itu menjadi tugas pokoknya tentara,
Sedangkan yang operasi militer selain perang ini itu dicoba memang tadi berasal dari membreakdown filosofis dari makna pertahanan negara tadi, ketahanan negara, yang bahwa serangan perang itu tidak hanya dari negara secara langsung, tetapi melalui beberapa cara, baik itu narkoba, baik itu melalui cyber dan lain-lain. Sehingga ketika tentara ini memiliki peran yang sangat besar, seharusnya dalam negara demokrasi ini perlu ada namanya civil control, ada yang namanya pengawasan sipil atau pengawasan sipil. Karena kalau agar ini tidak menyalahi dari teori trias politika, bahwa trias politika kita eksekutif, yudikatif dan legislatif, yudikatif, eksekutif, tiga itu. Di mana letaknya militer tersebut, ya kan? Nah, dia sebagai alat pertahanan negara. Ketika dia ikut dalam pengambilan keputusan politik, ya tentu ini akan menabrak dari sisi kedaulatan tadi itu. Sehingga ketika ini perlu kalau saya membaca itu, karena kekhawatiran masyarakat terhadap dominasi militer, karena ada beberapa kasus perkara ketika oknum tentara melakukan pelanggaran dan kejahatan kepada korbannya sipil, maka proses peradilannya ada di pengadilan militer. Nah, ini ada mencoba beberapa pengamat memang mulai bagaimana ketika pertahanan yang mulai diperluas itu, bagaimana dengan peran pengadilan militer yang sudah diperluas. Ketika dia melakukan pelanggaran kejahatan dengan korbannya masyarakat sipil, maka seharusnya pengadilannya tidak di pengadilan militer, tetapi di pengadilan umum. Harusnya seperti itu. Ini ada perluasan makna ya, perluasan makna terhadap peradilan militer seperti itu. Karena kita tahu ya, putusan yang paling berat bagi oknum militer di pengadilan militer itu adalah dipecat dari kesatuan. Itu yang paling berat. Kalau ditahan, dikurung gitu kan, biasalah, terlalu cepat gitu kan. Tapi kalau sudah dipecat dari kesatuan, itu menjadi beban yang paling berat ditanggung oleh oknum tadi. Nah, selama ini terlalu pengadilan militer bahasanya gitu ya, terlalu mungkin tidak banyak dipantau, disorot oleh publik. Gitu. Saya pernah ke pengadilan militer di Madiun sana, sepi banget. Kasus dalam satu tahun itu hanya ada 5 atau 15, dan ya nggak seperti di pengadilan negeri lah, pokoknya seperti itu. Dan prosedurnya juga. Nah, dari sinilah masyarakat juga sebenarnya berharap bahwa ketika tindakan yang dilakukan oleh oknum ketika melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran, maka dengan korban masyarakat itu, maka pengadilannya ada di pengadilan. Itu masukan aja ya, masukan yang dicoba dengan memaknai perluasan dari peradilan tadi. Ya, kok sudah 20 menit ya Pak ya? Oke, tapi ya, oke, untuk itu
sebagai pemantik dari diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua pemateri pada siang hari ini. Terutama dulu kepada dua pemateri kita. Itulah yang saya suka dari Pak Hakam dan juga Pak Joko ini. Meskipun mereka sama-sama sebagai aktivis, sama-sama yang tadi disebutkan juga aktif di partai politik, mereka memiliki pandangan yang berbeda. Bahkan di dalam pilkada pun mereka juga punya pandangan yang berbeda. Tapi mereka bisa duduk bersama saling diskusi pada siang hari ini. Tepuk tangan lagi. Yang ingin saya tanyakan itu begini. Ketika kita banyak melihat banyak case ya, di mana ketika ada kasus-kasus. Lebih pertanyaan diarahkan ke pemateri. Oh, ke Pak Jokowi. Pak Joko, Ke Pak Joko. Ketika banyak case di mana ketika tadi disebutkan bahwa ada perluasan peran dari TNI ini di dalam narkoba, di mana kita tahu banyak sekali oknum yang terlibat di dalam peredaran narkoba. Nah, ini kekhawatiran bahwa nantinya justru TNI ini akan terjebak di dalam situasi yang klik ini, di mana persoalan-persoalan narkotika ini justru banyak oknum-oknum yang terlibat. Kita tahu bahwa banyak bintang yang berjatuhan gara-gara garam kristal ini. Nah, ini kekhawatiran kita di mana TNI yang nantinya dia sebagai pengaman justru akan terlibat di sini. Nah, ini bagaimana antisipasinya supaya TNI ini ke depan ini benar-benar bisa bersih dan tidak terlibat di dalam bisnis garam kristal ini. Terima kasih, Mas. TNI memang berada di kementerian atau lembaga Badan Penanggulangan Narkotika, yang mana sebenarnya sebelum disahkannya undang-undang tentang kewenangan TNI di dalam hal pemberantasan narkoba ini, sebenarnya TNI ambil peran di dalam pengawasan peredaran narkoba. Kita lihat bahwasanya di dalam pemberitaan itu masuknya narkoba dari luar negeri, baik dari Cina, dari Iran, semuanya dibawa melalui laut. Yang bisa menggagalkan adalah TNI yang berjaga di wilayah kelautan. Nah, cuman pada saat itu TNI hanya melakukan backup atau melakukan penindakan langsung, karena biasanya para pengedar ini kan juga memiliki sarana komunikasi yang canggih, sehingga kalau misalkan koordinasinya itu lama, bisa-bisa barang haram ini lolos daripada pengawasan dari pihak TNI. Nah, karena undang-undang saat ini TNI sudah diberikan kewenangan untuk pemberantasan narkoba, maka ketika ada peredaran atau penggunaan, TNI bisa mengambil tindakan langsung secara hukum karena dilindungi undang-undang. Tapi prosesnya kalau orang sipil memang menjadi wilayah dan penegakan hukum daripada kepolisian. Tapi kalau nanti yang disampaikan oleh Mas Robi ada kekhawatiran, bagaimana kalau misalkan TNI diberikan kewenangan untuk pemberantasan narkoba, tapi malah nantinya bisa terjerumus dalam dunia narkoba. Kekhawatiran itu wajar, memang sudah terjadi ya. Oknum-oknum TNI yang melakukan mengkonsumsi maupun menjadi pengedar karena merasa dia itu sebagai seorang anggota TNI. Nah, tapi mereka jangan salah bahwasanya kebebasan TNI atau kewenangan TNI itu selalu diawasi dan dibatasi. Kemarin di wilayah kita pun ada oknum anggota TNI ketika tertangkap ya,
hukumannya pecah. Itu. Tidak hanya di TNI, bahkan di kepolisian pun juga seperti itu. Kalau misalkan ada anggota yang pengguna, itu pasti dipecat atau minimal diberikan sanksi yang keras itu. Nah, kekhawatiran sebagai manusia biasa, apabila mereka bergelut dengan dunia seperti itu, mereka akan terjerumus dalam itu wajar. Cuman sekarang bagaimana institusi ini tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh negara apabila terjadi hal-hal seperti itu. Misalkan ketika ada anggotanya yang nonton kemudian dilakukan backup, nah ini nggak benar gitu. Karena misalkan ada anggotanya yang melakukan kejahatan narkoba, ya harus diproses secara militer, begitu. Mungkin itu Mas Rofi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang satu ini, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Syifa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Blitar. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Hakam selaku dosen pengampus saya juga. Jadi begini Bapak Hakam, terkait ketidaktransparan terkait UU TNI yang telah disahkan kemarin. Jadi menurut pandangan Bapak terkait UU TNI yang dirasa pada hari ini PHP cacakan, itu menurut pandangan bagaimana? Mungkin seperti itu. Cukup dari saya. Dari sifat begini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang sudah disahkan beberapa hari yang lalu, itu kalau secara prosedural itu sudah sesuai dengan aturan, ya kan? Yang menjadi sorotan publik itu kan ketika pelaksanaan pembahasan itu berada di luar gedung DPR, yaitu dilakukan di salah satu hotel. Pembahasan tersebut ya tentu itu dikembalikan kepada peraturan di tatipnya DPR. Tapi secara pembahasan secara yuridisnya sebenarnya itu tidak cacat. Secara hukum ya, secara hukum itu tidak cacat. Mungkin secara secara keterlibatan partisipasi publik itu yang tidak terlihat terlalu buru-buru. Tetapi kalau melihat dari urgensi dan kedaruratan terhadap suatu kedaulatan dan ketahanan suatu negara, memang itu perlu dilakukan seperti itu. Jadi bahasanya saya memahami itu bukan cacat, gitu kan ya. Memang kurang melibatkan partisipasi publik sehingga publik belum mengetahui secara utuh terkait dengan undang-undang tersebut. Dan biasanya kalau masyarakat itu dikasih tahu sedikit, kecurigaannya banyak. Itu Pak coba ya. Nek ngasih sekalian itu loh, biar tidak ada prasangka. Biasanya gitu biasanya. Pokoknya seperti kita lah. Kalau ada kalian dapat uang, terus temennya dikasih sedikit, saya yakin temennya ketuduh, pasti saya dapat banyak. Itu pasti gitu. Nah itu lah. Nah, karena sekarang kita di dalam dunia yang begitu terbuka, di mana-mana sudah bisa disorot oleh media, ya kan? Sehingga begitu pembahasannya terlalu cepat, maka respon masyarakat juga apa yang dia terima di pandangan yang pertama itu, sehingga ada prasangka, ada kekhawatiran yang sangat terhadap pembahasan dan gitu kan. Ini ada hidden agenda yang nanti kembali ke masa-masa orba. Tetapi memang kekhawatiran itu memang wajar karena sebagai bentuk ruang kontrol kita di dalam laju pemerintahan saat ini. Kalau tidak ada ruang kontrol malah susah seperti itu.
Gitu. Tapi kalau secara pembuatan regulasinya, seperti kalau saya lihat tidak terjadi kecacatan. Itu cuma ya gitu loh, seharusnya itu bagaimana publik itu dilibatkan di dalam hal pembahasan, di dalam perancangan suatu undang-undang. Mungkin itu jawaban saya. Saya ingin tanya soal di dalam undang-undang TNI. Kembali pembicaraan awal bahwa dengan disahkannya undang-undang TNI yang saat ini digugat kembali ke MA, itu kan ada 10 posisi, kemudian menambah jadi tambah 6, ada 16 posisi. Pertanyaan saya, apakah itu nanti tidak akan ada tumpang tindih dengan penegak hukum sebelah, kita bilang Polri, karena kita bicara seperti tadi terkait narkoba itu kan ranahnya selama ini ditangani oleh Polri, kemudian TNI, dan apakah itu nanti tidak akan menimbulkan konsekuensi yang lebih buruk kondisinya dibanding saat ini? Terus saja sih. Terima kasih. Dari penambahan posisi 16 kementerian dan lembaga itu memang wewenangnya itu masih dalam ruang lingkup pertahanan. Memang ada jabatan kementerian dan sipil yaitu di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung sama apa itu yang mendapatkan penambahan dari 16. Tetapi begini, karena kita negara demokratis yang berada supremasi hukum dan supremasi sipil, kalau saya melihat bahwa kementerian dan lembaga itu yang penting ya, itu tidak berada di wilayah pada sisi pelayanan publik. Kalau pelayanan publik, maka itu harus pure menjadi otoritasnya sipil. Tapi yang terjadi undang-undang ini itu masih di ruang lingkup pertahanan seperti itu, sehingga kita masih membutuhkan kehadiran dari militer dalam posisi-posisi yang itu bisa mengancam pertahanan negara seperti itu. Nah, terkait dengan narkoba ya, narkoba. Kalau narkoba itu sisi penegakannya itu berada di pengadilan. Sidangnya di pengadilan umum, ya kan? Sedangkan penyidiknya, karena di BNN itu juga ada beberapa kesatuan di sana, baik sipil maupun kepolisian, ada penyidiknya di sana. Cuma jabatan di topnya itu memang boleh dijabat oleh militer, seperti itu. Dan itu masih dalam lagi ini memang ini harus membuka undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang peran dan tugas TNI di kementerian tersebut. Dia tidak bertabrakan dengan wilayah sipil. Tapi saya yakin penegakannya masih berada di kepolisian, tidak dilakukan oleh militer. Nanti kalau sudah seperti itu, nanti malah justru sistem peradilan kita akan semakin kacau. Siapa yang menyidik, siapa yang menuntut, dan siapa yang nanti mengadili, seperti itu. Mungkin itu tambahan saya.
Terima kasih diucapkan untuk Pak Hakam. Untuk selanjutnya Pak Joko bisa memberi penjelasan terkait hal yang ditanyakan tadi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kami menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Hakam tentang pertanyaan dari Mas Anto tadi ya, bahwasanya apakah tidak tumpang tindih dalam penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebenarnya masalah penegakan hukum itu berada di wilayah kepolisian, karena memang undang-undangnya sudah diatur terkait masalah tindak pidana apapun, ya, termasuk tindak pidana narkoba. Mungkin Mas Robi sudah banyak memahami tentang apa yang dimaksud dengan kitab undang-undang hukum acara pidana, yang mana di situ kalau misalkan di dalam hal rangkaian penyelidikan maupun penyidikan oleh kepolisian itu salah, maka itu bisa dilakukan pra karena tidak sesuai dengan hukum acara. Nah, kami yakin bahwasanya dengan masuknya TNI memiliki kewenangan di dalam hal pemberantasan narkoba, kami yakin bahwasanya pengaturannya adalah TNI memiliki kewenangan untuk menangkap, tapi dengan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu melalui hukum acaranya, ya, mulai penggeledahan, penangkapan, terus kemudian penyitaan barang dan sebagainya. Tapi pasti didampingi oleh pihak kepolisian, dan sidangnya pun atau proses hukumnya pun mulai dari tingkat penyidikan, tingkat penyidikan, kemudian penuntutan sampai putusan di pengadilan, itu tetap menjadi wilayah hukum peradilan umum. Tuh, jadi enggak akan bisa kalau misalkan nanti ada TNI dari narkoba, kemudian TNI menangkap, kemudian melakukan proses sesuai dengan KUHP, ya nggak bisa. Jadi harus tetap dilakukan oleh pihak kepolisian. Insya Allah kalau ada koordinasi yang baik, nanti tidak ada yang namanya istilah tumpang tindih. Begitu tambahan dari kami. Diucapkan terima kasih pada Bapak Joko. Jadi sedikit kesimpulan bahwa ketika koordinasi antara Polri dan TNI ini terjalin dengan baik, maka tidak akan ada yang namanya tumpang tindih dalam kewenangan di dalam kedua institusi tersebut. Dan kawan-kawan, hari ini kita sudah ada di akhir seksi, serta kesimpulan terpenting adalah ketika logika tidak diimbangi logistik, ini maka akan berpotensi anarki. Maka setelah ini kita akan melakukan aksi ramah tamah untuk makan bersama. Tapi sebelum itu nanti kami harapkan setelah penutupan ini kita akan melakukan sesi foto bareng, agar kita selalu terkenang ya, karena saya yakin di antara mahasiswa ini banyak yang punya kenangan aja tapi tidak ada aksi kelanjutan dengan pasangannya. Oke teman-teman, apabila ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Saya Kifirul Aziz, Allahumma fiqhil aqwal bitarik billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.